Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan kembali menyampaikan atau berbagi sekarang tentang sejarah Indonesia, yaitu di belajar online, khususnya para pelajar yang mempelajari tentang sejarah Indonesia di tahun ajaran yang sekarang yang baru ini. Itu sejarah Indonesia di MAN 3 Cianjur kelas 11 semester 1. Mari kita sama-sama membaca basmalah untuk memulai materi hari ini tentang sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai saja pembelajaran tentang sejarah Indonesia. Pada kesempatan ini, sejarah Indonesia akan mempelajari di semester 1 ini yang pertama, bahwa dalam satu semester ada 4 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Kita mulai saja. Ini yang pertama di bab 1, kita lihat materinya, yaitu materinya tentang tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, kita lihat ini ada gambar penguasaan para kolonialisme dan imperialisme. Kita lanjutkan ke materinya. Ada beberapa materi pembahasannya. Yang pertama yaitu proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa ini mulai dari Inggris, Portugis, Spanyol, termasuk Belanda datang ke Indonesia untuk menguasai Indonesia atau melakukan imperialisme. Imperialisme yaitu sistem penjajahan yang dilakukan oleh mereka. Kita lihat materi pertama, proses kedatangan bangsa Eropa. Proses kedatangan bangsa Eropa yaitu motivasi mereka kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Ada beberapa motivasi. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang di Eropa, mulai dari ada mesin uap, penggerak, muncul revolusi industri. Nah, ini menjadi motivasi mereka untuk menguasai wilayah jajahan. Dan kita lanjutkan, adanya atau jatuhnya Konstantinopel di Turki. Nah, ini terjadi peperangan perebutan kekuasaan di daerah Turki hingga berhasil dikuasai oleh Turki Utsmani. Terus yang ketiga, motivasi berikutnya, bangsa-bangsa Eropa ini mempunyai motivasi yaitu untuk menguasai rempah-rempah atau mencari rempah-rempah. Yang pada saat itu rempah-rempah menjadi bahan komoditas yang sangat diperlukan bagi bangsa-bangsa Eropa dan dilihat banyak di Indonesia utamanya. Yang keempat, motivasi mereka mempunyai semboyan gold, gospel, glory. Artinya semboyan ini mereka dengung-dengungkan. Pertama, gold mencari kekayaan. Yang kedua, glory, itu mencari kekuasaan, ditambah dengan gospel. Gospel ini menyebarkan agama. Agama mereka kan agama Nasrani. Di Indonesia disebarkan. Nih, gold, gospel, glory. Kita lihat ini nih. Oke, kita lanjutkan. Materi berikutnya, proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Diawali dengan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Pertama, ada Portugis. Portugis datang ke Indonesia, sama tujuannya mencari rempah-rempah dan menguasai wilayah Indonesia. Apa Portugis berhasil mencapai Indonesia yang dipimpin oleh Francisco Serrao dan Antonio de Barro. Nah, ini mereka menguasai ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Yang kedua, negara berikutnya itu Spanyol. Mereka membawa armada mendarat di Maluku tahun 1522. Ini dipimpin oleh Sebastian del Cano. Setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate dan terjadi pertempuran. Nanti akan kita urai di lain waktu.
Yang ketiga, ada negara Inggris. Rombongan Inggris datang ke Indonesia untuk menguasai Indonesia, sama itu juga ingin menguasai rempah-rempah dan wilayah Indonesia tahun 1577 di bawah pimpinan Francis Drake. Belanda. Nah, ini Belanda yang sudah kita tahu dan kenal bahwa Indonesia ini dikuasai oleh bangsa Belanda. Armada pertama datang ke Indonesia tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dengan armadanya atau kapal lautnya sekitar 6 kalau nggak salah, dengan membawa pasukan. Nah, tujuan awalnya mereka ingin bekerja sama dengan wilayah Indonesia masuk ke daerah Banten. Tetapi pada saat terjadi kerjasama, bangsa Belanda tidak memperlihatkan sikap yang baik, tetapi kelihatannya ingin menguasai bangsa Indonesia, bahkan dari bangsa negara wilayah Banten atau kerajaan Banten tidak menyukainya. Akhirnya diusir. Setelah diusir, mereka datang kembali ke Indonesia tahun 1900, kalau nggak salah 1960, 1500 datang ke Indonesia, 1600-an datang ke Indonesia dengan rombongan kedua dipimpin oleh Jacob Nax, berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten. Dan mulai disitulah terjadi penguasaan wilayah, terjadi kerjasama antara Banten dan Belanda, mulai nanti menyebarkan sayapnya sampai ke daerah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan membuat kongsi dagang yang disebut dengan, kita lihat, VOC. Muncullah masa penguasaan VOC. Nah, di sini masa kekuasaan VOC, mereka mempunyai tujuan dibentuknya VOC. Pertama, ingin membantu keuangan Belanda, di mana mencari keuangannya atau devisanya dari Indonesia untuk menggali, mengeruk, mengeksploitasi, diambil semuanya. Menyaingi perdagangan dari bangsa lain, juga menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda atau Hindia Timur yang ada di Indonesia. Dan berikutnya muncullah sistem atau juga kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC, yaitu hak oktroy VOC. Poinnya yang pertama, ada hak mencetak uang. Hak mencetak uang nih, di sini hak mencetak uang. Yang kedua, hak memelihara angkatan perang. Orang VOC atau orang Belanda memelihara angkatan perang di Indonesia. Yang ketiga, hak memerintah daerah yang didudukinya. Itu ya jelas ini menguasai atau menjajah. Yang keempat, melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Artinya, warga negara Indonesia tidak boleh menjual rempah-rempah ke negara lain, khusus menjualnya ke Belanda. Ini juga dimonopoli. Nah, ini menjadi beban sangat berat untuk warga negara Indonesia. Masa penguasaan VOC masih berlanjut, ada beberapa kebijakan. Pertama, Prengerstelsel. Artinya ini Prengerstelsel ini kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan. Untuk siapa ya? Untuk Belanda. Yang kedua ini ya, lihat, kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi. Terus yang ketiga ada kontingenten, kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang keempat, ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Yang keempat, ada Hongitochten. Artinya pelayaran pantai untuk menguasai perdagangan Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Ini nih. Nah, ini semua kebijakan ini sangat merugikan warga negara Indonesia. Hingga kita kenal bahwa Belanda ini menguasai sampai 350 tahun di Indonesia. Nah, setelah menguasai Indonesia, ternyata mereka mengalami kemunduran VOC ini. Apa yang menjadi masalah? Pertama, korupsi. Jadi, korupsi itu sudah ada dari sejak Belanda,
hingga Belanda mulai mundur atau PUC mundur, banyak para pejabatnya korupsi, jadi warisan pada bangsa Indonesia sampai sekarang. Muncul feodalisme, terus juga ketidakcakapan orang-orang Belanda untuk mengurus wilayah kekuasaan di Indonesia khususnya. Yang keempat, terlilit hutang. Banyak hutang Belanda kepada negara-negara lain untuk membiayai perang mereka, terutama membiayai penguasaan Indonesia, daerah Belandanya. Oke, materi berikutnya ada perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Para pelajar semua, ini materi bangsa-bangsa Eropa ingin menguasai Indonesia, bahkan menguasai Indonesia. Ada beberapa. Pertama, masa pemerintahan Herman Wilhelm Daendels tahun 1808 sampai 1811 nih. Salah satu kebijakan yang fenomenal Daendels adalah membangun jalan raya Post de Groot Postweg yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan. Terus selain itu Daendels juga membangun pelabuhan militer di ujung kulon, itu Merak dan Surabaya untuk memperkuat pemerintahannya. Ini ada daerah-daerahnya. Terus juga kebijakan ini, oleh karena kebijakannya ini menjual tanah kepada swasta, pemerintahan Belanda memberikan atau memberhentikan Daendels dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Ini perebutan wilayah. Terus dilanjutkan masa pemerintahan Jan Willem Jensen. Nah, ini perbaiki Pulau Jawa yang tinggalkan Daendels, terus juga memperkuat Jawa atau mempertahankan Jawa untuk membendung serangan Inggris. Nah, faktanya tidak memiliki kecakapan ini si Jan Willem. Juga saat mendapatkan serangan Inggris, Jensen memilih mengungsi ke Semarang. Nah, terus ditandatangani 18 September tahun 1811, Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Sementara semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Nah, sahabat semua, pelajar semua, ini materi singkat, sebagian materi yang dibahas sementara tentang kolonialisme dan imperialisme. Semoga bermanfaat. Nanti dilanjutkan lagi pada materi-materi berikutnya, yaitu tentang penguasaan Belanda, bahkan ada perjuangan-perjuangan bagi bangsa-bangsa, bagi rakyat Indonesia untuk memperjuangkan negara Indonesia dan melawan pihak penjajah. Oke, para pelajar semua yang mengikuti pelajaran ini, semoga apa yang disampaikan barusan bisa dipahami dan diambil manfaat ilmunya untuk mempelajari tentang sejarah Indonesia, kolonialisme, dan imperialisme. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan tentang seputar kolonialisme dan imperialisme, dan belum disampaikan tentang pengertian imperialisme dan kolonialisme, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti ada dijawablah tentang itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat terus untuk belajar online-nya, sehingga kalian semua dan kita semua tetap semangat untuk menggali ilmu dan mencari ilmu. Jangan sampai terbawa santai, lemah di masa COVID-19 ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.